Iya, saya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi saya, eee, tentang keluarga saya yang katanya kena kiriman kiriman, eee, kata orang sih, apa sih, guna-guna apa santet Oh, gitu, yang, yang kenanya seluruh keluarga gitu, hampir seluruh keluarga saya gitu. oke, ditahan dulu Teh Ica. Oke, Sobat Jagat, kali ini saya sudah bersama narasumber yang ingin menceritakan kejadian mistisnya nih, Sobat Jagat. Mau tahu ceritanya, kita langsung saja ke narasumber kita, Teh Ica. Teh Ica, gimana kisi-kisinya aja dulu yang mau diceritakan tuh apa gitu. Tentang keluarga saya yang kena katanya guna-guna gitu, eee, yang kena semua, hampir semua keluarga saya gitu, Hmm. yang katanya santet apa-apa gitu, Oh, saya pernah juga santet. iya, Oke, katanya santet. ditahan dulu ya, Teh Ica ya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, biar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Gimana, Taica, awal mula kejadian? Awalnya saya dapat kabar gitu, dari telepon gitu. Awal-awal saya nggak angkat ya telepon itu, taunya terus menerus saya terima telepon yang nggak tahu dari siapa, katanya anak saya dapat kecelakaan gitu. Eee, Tanpa pikir panjang lagi, dia yang itunya cerita katanya udah di rumah sakit. Jadi saya dan sepupu saya langsung ke rumah sakit, langsung melihat ke sana. Di sana ya memang anak saya, kondisinya cukup parah. Saya bingung ya harus apa ya, dari situ lihat, keluarga keluarga, apa sih, keluarga ya 2 keluarga itu lagi, keluarga saya dan keluarga itu lagi bertegang gitu, Kang, tentang itulah, tentang menceritakan kejadian itu. Eee, saya lebih fokus ke anak saya, menungguin anak saya di ruang, karena udah masuk IGD ya, di ruang IGD di situ tiba-tiba ada ibu-ibu yang, awalnya dia cuma melihat-lihat, terus terus bertanya ke saya, "Ini ada apa? Ini kenapa?" Saya ceritain, "Ini gini kecelakaan," dan sebagainya. Kata dia tiba-tiba, eee, "Coba deh, eee, kasih air kasih air minum doa kali ya," dari gitu-gitu. Awalnya saya bingung, air apa? Air doa gimana maksudnya gitu. Bingung, dianya langsung bingung kan, kata dia gitu. Tapi memang itu kata ibu-ibu itu, memang itu, coba deh cari air minum doa gitu. Tapi benar, Taica ini tahu itu ibu siapa? Nggak tahu, itu tiba-tiba ada di IGD juga, kayaknya keluarga pasien gitu. Berarti nggak kenal ya? Nggak kenal, kenal cuman lihat selewat gitu. Terus? Terus tiba-tiba ada keluar ke keluarga, apa sih, kedua belah pihak lah, lagi bersetegang gitu tentang cerita ini, karena dari pihak kita nggak mau berdamai ya, dari pihak dia katanya juga dia juga mengalami banyak kerugian dan sebagainya, sampai keluarga saya datangkan lagi karena saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, saya nggak ngerti gitu. Lagian
bingung, nggak fokus gitu. Karena anaknya juga lagi sakit. Iya gitu ya. Kang, jadinya saya datang lagi bersih-tegang gitu sampai ya sudah kita ke kepolisian aja gitu, melalui jalur hukum gitu. Cuman karena dari pihak lainnya tidak mau, sampai dia bilang ya sudah saya yang bertanggung jawab aja semuanya, saya yang bayar gitu-gitu, biar kita damai aja, secara damai aja gitu. Habis gitu kita habis dapat kesepakatan seperti itu, baru anak saya ditindak sama dokter dari rumah sakit itu. Udah ada apa sih namanya jadwalnya buat operasi karena harus adanya pembedahan gitu. Besoknya baru dioperasikan karena ya cukup parah, karena ya dioperasi gitu. Lumayan lama sih operasinya. Terus di bagian mana itu mengalami lukanya gitu? Lukanya yang parah di bagian mulut dan gigi gitu. Gigi di mulut dan gigi, di yang lainnya nggak ada yang luka, cuman baret-baret gigi. Bagian muka aja gitu? Iya, bagian mulut. Muka bagian juga mulut. nggak begitu. Habis operasi gitu, besoknya pagi-pagi sudah yang keluarga yang katanya mau bertanggung jawab sama keuangannya dan sebagainya, ternyata sudah tidak sanggup lagi karena biaya yang terus membengkak kali ya. Iya, seperti itu. Makanya dari situ pulang gitu, pulang paksa kayaknya gitu. Seperti itu. Katanya karena udah operasi udah selesai dan ini dia udah bertanggung jawab, sampai sini aja pengobatannya, biar di rumah aja pengobatannya, dilanjutkan di rumah aja, katanya seperti itu. Berarti rawat jalan gitu lah ya? Iya, sekarang kayak gitu. Sempat bersetegang lagi karena apa sih namanya? Ya dari pihak kita kan pengennya ya sampai selesai itu, sembuh, betul-betul sembuh gitu ya. Iya. Bersitegang gitu, lagi kondisi gitu, ternyata ada ibu-ibu yang dari pihak yang bertanggung jawab itu, tiba-tiba dia cerita yang tentang hal-hal yang baik lah. Awalnya tahu-tahu dia cerita, sebenarnya saya sudah tahu ini mau ada kecelakaan seperti ini. Terus saya pikir, apa sih ibu ini kenapa sih? Iya, saya emang sudah tahu ini mau ada kecelakaan, katanya gitu Kang. Terus saya, apa ini ibu kayak yang apa sih, udahlah gitu ya, nggak begitu ini karena iya apa gitu. Habis gitu ya dengan terpaksa, karena dokter juga ya udah membolehkan pulang karena mungkin rewel juga ya pasien seperti itu. Baru kita pulang jelang seminggu kita masih check up ya. Nah, check up lagi, udah mulai bukan sembuh, udah mulai membaik lah ya. Iya, udah mulai membaik, mending gitu. Dari habis itu check up itu 3 hari atau berapa hari, awalnya saudara saya dia sakit yang dipikir ya sakit biasa, masuk angin atau apa ya gitu. Tapi pas malam-malam habis minum obat yang biasa dia minum, obat apotek gitu, besoknya dia nggak bangun-bangun, tapi dia seharian itu cuman bangun sekali karena ada saudara yang datang, kemudian tidur lagi, tidur seharian itu sampai kayak linglung gitu. Itu tidur bener-bener orang pingsan gitu tidur? Kalau dibilang pingsan, dia kan bisa dibangunin, tapi tidur Kang gitu. Kondisinya ya tidur. Aneh juga ya. Iya, pas dia bangun, bisa bangun sebentar juga, dia ini pagi apa
malam gitu, Jadi dibuat linglung gitu ya. Kemudian tidur lagi karena kita khawatir gitu, dibawa ke dokter, ke rumah sakit ya, diperiksa gitu, nggak ada penyakitnya kata dokter. Ininya apa, tensi, panasnya itu apa sih, normal ya, semua normal. Cuman ya karena bilangnya dia pusing sama mengeluh sakit perut gitu, kayak mah gitu, makanya dikasih obat mual, obat mah gitu ya, lambung ya, gitu ya, obat pusingnya. Iya, obat pusingnya gitu, diminum lah lagi sehabis obatnya datang itu diminum. Langsung diminum di tempat gitu. Di situ iya, di ruang tunggu itu diminum. Kemudian tidur lagi di ruang tunggu, kan aneh ya, jadi takut sendiri tiba-tiba tidur. Udah itu kita pulang masih tidur juga. Besok sampai berapa hari tuh tidurnya? Sampai seharian itu aja, seharian. Satu hari full itu tidur. Dari malam itu yang pas minum obat sampai malam lagi sampai pagi. Besoknya baru kita datengin adik saya sama temennya itu, coba deh dilihat kenapa gitu, diobatin lah, di apa gitu. Ternyata ya katanya ada apa sih, kiriman-kiriman gitu, nggak ngerti ya kenapanya. Tapi tetap aja belum, mungkin pengobatannya juga belum apa sih maksimal gitu. Jadi obat dari medis diminum, dari situ ini juga tetap aja masih yang lemah gitu ya, lemas mungkin gitu. Lemasnya juga karena nggak makan seharian ya. Bisa jadi itu sampai seminggu kan dia di apa sih, di kasur gitu, nggak ngapa-ngapain itu. Nggak makan juga, dia tetap susah gitu. Obat tetap diminum yang dari apa sih, orang yang ya dijalanin gitu, apa yang harus gimana itu. Tapi tetap aja habis seminggu itu sembuh, baru anak saya yang nomor 3 tuh sakit panas. Sama kejadiannya kayak gitu, panas. Habis dikasih minum obat panas masuk ke lambung, dikasih obat lambung nggak sembuh, dicoba obat apotek juga yang biasa diminum nggak sembuh, ganti-ganti obat nggak sembuh. Memang nggak sempat ke dokter gitu, cuman apa sih namanya, obat itu kenapa nggak sembuh minum obat, biasanya yang cuman sehari 2 hari lah gitu, paling lama. Saya minum obat itu langsung sembuh gitu ya. Iya, ini nggak ada reaksi apa-apa, malah nambah yang nggak bisa bergerak gitu. Nggak bisa bergerak gimana? Nggak bisa bergerak, kalau bergerak dia sakit, katanya sakit aja, jadi diem aja, mau makan susah gitu, mau ini susah, hampir sama, cuman dia sadar, nggak sampai tertidur kayak saudara saya yang satu. Habis dia sakit, masih dalam keadaan sakit, kemudian saya juga sakit, kejadiannya sama lagi gitu, dari pusing dulu, terus kemudian panas, demam tinggi, kemudian masuk ke lambung, dari situ ke lambung panasnya panasnya udah turun, lambung yang susah diobatin ya sama kayak berarti gitu. Yang dari yang 3 yang sakit itu sama semua penyakitnya itu? Sama, hampir sama kayak gitu. Sampai susah jalan gitu ya, namanya lambung sakit gitu ya Kang, gimana. Habis anak saya yang itu yang kecil masih sakit, saya masih sakit. Nah, anak saya yang kemarin kecelakaan juga sama kejadiannya gitu lagi, dari panas, dari kemudian ke lambung gitu. Habis itu diobatin, coba ganti lagi gitu, ganti obat gitu ya? Apotek gitu, nggak ada apa sih pengaruh apapun gitu, tetap aja ya sakit, malah nambah terus, padahal kan biasanya ya seperti itu gitu. Tapi dari situ belum ada kepikiran bahwa ada kiriman gitu, belum ada ya kepikiran ke situ? Nggak ada, soalnya ya saya positif aja, mungkin ya lagi sakit, musim sakit gitu, lagi lambungnya lagi sakit. Tapi saya positif
nanti juga sembuh deh, nanti juga sembuh gitu, diobatin nanti juga gitu, ada obatnya gitu. Habis itu datangin adik saya lagi nih sama temennya lagi didatangin. Nah dari situ baru ketahuan kalau iya ini ada kiriman guna-guna apalah gitu. Ini dari ketahuan ya, kita nggak mau seujon siapa-siapanya ya, pokoknya ada kiriman gitu. Oh berarti adanya tuh bisa gitu ya? Adik saya bisa, adik saya dua-duanya bisa ngobatin gitu. Sama satu temennya tuh yang dia ngasih tahu ini gini-gininya apa, kenapa-kenapanya, ada kiriman apa ngejelasin gitu. Ngejelasin, saya yang nggak ngerti ya, awalnya kan nggak begitu ya, percaya nggak percaya ya Kang, namanya yang kayak gitu kan harus ada pembuktian dan apanya susah gitu. Iya. Gitu. Dianya emang nggak bilang siapa-siapanya gitu, cuman ya itu ada kiriman semacam itu. Dari situ habis diobatin gitu, bukannya kita sembuh ya, ada anak saya yang kecil sembuh habis. Udah sembuh itu. Habis itu besoknya sembuh, bisa makan lagi, bisa apa gitu. Setelah diobatin sama adeknya gitu. Iya, sama temannya itu sembuh. Kalau saya sama anak saya yang satu lagi malah tambah parah gitu, tambah parah, yang nggak bisa, malah tambah nggak bisa bangun gitu. Yang saya tetap maksain bangun, dia mau biar kuat gitu. Anak saya juga kasihan gitu. Lama-lama tetap aja lamanya besoknya ada saya terus mantau lagi gitu, katanya ini emang kejadiannya seperti itu, kalau mau ada syarat-syarat tertentu lah ya, yang nggak bisa saya sebutin, pokoknya ada syaratnya, kalau pengen sembuh harus seperti ini, harus seperti itu. Kita bujuk lah anak saya biar kita sama-sama cepat sembuh lah gitu, apa harus gimananya dia mau. Terus nah anehnya dari dia bilang oke, saya percaya, saya itu apa sama pengobatan ini ada perubahan, dan katanya kok yang tadinya mual nggak jadi nggak kerasa lagi. Itu tiba-tiba langsung Kang, kata dia yang bilang. Tapi udah beberapa hari dia bilang, soalnya dia nggak ngomong ini bukan kali, dianya masih yang percaya nggak percaya gitu. Ada lagi besoknya masih dipantau lagi sama adik saya, terus diobatin lagi, katanya ada apa sih, santet gitu ya Kang, katanya santet, katanya diobatin lagi. Saya mulai sembuh dari yang awalnya jalan yang ngebungkuk gitu, nahan sakit di perut gitu. Abis diobatin itu langsung yang bisa jalan normal, makan yang bisa makan, gak usah minum obat lagi gitu. Anak saya masih tetap ya sakit, masih yang gak bisa diri, mau bangun susah, masih muntah-muntah gitu. Kalau saya udah sembuh, katanya apa sih, katanya kalau santet itu ada apa sih Kang, semacam boneka gitu, gak ngerti saya juga. Oh, jadi dikasih boneka. Iya, katanya media gitu. Boneka gitu ya. Kali ya, seperti itu. Itu kata adanya. Iya, kata saya itu katanya juga dia bilang gini, jangan kemana-mana, jangan keluar dulu ya. Saya takut beberapa hari saya keluar, padahal cuma hari itu doang. Abis gitu anak saya juga besoknya masih abis di pengobatan itu, besoknya malamnya anak saya mimpi dikejar ular yang emang kayak enggak yang berasa mimpi gitu. Di badannya ular gede banget, katanya mau matok gitu. Cuman nggak jadi, keburu diapain kata dia. Lalu diobatin lagi terus. Itu bukan sehari 2 hari. Lama ya prosesnya gitu. Lama. Sambil masih yang minum obat-obatan juga gitu kan, siapa tahu yang ngebantu juga gitu ya, walaupun yang awalnya juga nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Abis udah beberapa hari, udah beberapa kali diobatin lagi,
dikasih air minum gitu, anak saya dikasih air minum, dibuat dimandiin sama diminum gitu ya, dikasih air gitu, katanya coba dimandiin sama diminum. Cobalah dia bangun buat mandi, sama habis minum itu buat mandi dimandi gitu, airnya dipakai mandi. Hari itu juga langsung sembuh, ternyata bisa langsung sembuh gitu. Dia juga yang nggak percaya gitu, percaya gitu, kok bisa sampai apa sih, habis dilakuin ini gitu ya, apa iya Kang, langsung sembuh, langsung ada perubahan drastis gitu ya. Iya, kerasa banget gitu, bisa berdiri. Yang awalnya yang nggak juga bisa, susah gitu ya, apa-apa yang buat pakai baju aja susah gitu, mau duduk susah, mau apa-apa susah. Ternyata habis yang terakhir pengobatan itu bisa langsung berdiri, yang terus malam berikutnya dia udah yang bisa makan pedas lagi gitu, bukan makan apa sih, pengen makan apa-apa yang pedas juga lagi gitu kan, dia senangnya pedas ya, terus makan lagi yang pedas-pedas gitu, dan nggak kerasa sakit apapun gitu. Kalau yang namanya sakit lambung kan kalau sedikit pedas juga langsung kerasa lagi biasanya. Ini nggak ada gitu, kayak yang udah sembuh aja gitu, kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Dari situ saya berpikir, oh ini kali ya, apa sih tanda-tanda yang kemarin adik saya bilang, kakak sepupu saya bilang, katanya. Tanda apa aja yang kerasa gitu, ada tanda-tanda seperti apa gitu dari saudara-saudara itu? Ya, kakak sepupu saya bilang, katanya dia kan rumahnya deketan sama adik saya yang satu nih, yang suka ngobatin saya itu. Katanya itu ada apa sih, AC-nya tiba-tiba jatuh, yang perasaan kalau AC yang di dalam gitu, yang bagian dalamnya kan indoornya. Iya, itu apa sih kuat ya Kang, biasanya kalau di apa sih di luarnya ya bisa aja gitu, kalau yang di dalamnya perasaan kuat gitu. Itu jatuh, itu katanya juga habis nerima telepon dari adik saya yang satu lagi, yang rumahnya emang jauh. Katanya ada apa sih, ada mimpi apa gimana sih gitu, mau ada tumbal gitu, minta tumbal, ada yang ada orang kiriman gitu minta tumbal gitu katanya. Berarti setelah nerima telepon dari saudara yang satu lagi, baru kejadian AC itu jatuh gitu ya? Iya, kan seperti itu. Kayak gitu ya? Iya, kan seperti itu. Kurang tahu ceritanya yang pastinya seperti apa, pokoknya itu baru dari situ kan tiba-tiba yang kejadian anak saya itu Kang, tiba-tiba yang apa sih, kejadian kecelakaan anak saya itu, habis ada telepon itu ya nggak lama besoknya apa paginya gitu, maksudnya hari berikutnya besoknya gitu. Ada terus ada lagi adik saya, istrinya adik saya juga yang mimpi aneh-aneh lah gitu. Terus ada yang lagi ceritain satu lagi adik saya yang cewek itu juga mimpi, katanya ada semacam ibu-ibu gitu membawa anak saya ke tengah laut gitu, disimpan di tengah laut gitu, nggak tahu di laut di pinggir, di pantainya apa di tengahnya nggak tahu, pokoknya dibawa ke pantai gitu. Nah, cerita itu sama kayak mimpi anak saya sebelum kejadian. Ternyata apa sih, dia juga mimpi dia dibawa sama ibu-ibu ke pinggir laut itu, berarti saling berkesinambungan ya, antara mimpi adenya sama mimpi anak itu. Saling ini ya, kesinambungan gitu ya. Terus istrinya adik saya juga mimpi lagi sama yang adik saya cewek yang satu lagi, mimpinya sama lagi tentang hewan apa gitu, tentang itu, apa yang satu udah mati, yang satu masih hidup tuh, masih si hewan itu apa. Tapi hewannya sama gitu. Iya, sama. Terus
mimpinya pokoknya hampir sama lah gitu. Mimpinya sama, waktu kejadian mimpinya juga sama, itu hari habis subuh gitu, habis subuh mimpinya sama itu. Aneh kan ya, Iya. itu kalau kata saya yang aneh aja gitu. Ya saya juga aneh sih kalau ada yang mimpi sama gitu. Nah terus gimana? Ya habis itu, habis di pengobatan itu kan selesai. Baru kebuka lah ya di situ ya. Iya, baru oh ini saling berhubungan gitu ternyata gitu, ada inilah, ada itulah, mimpi ini mimpi itu gitu. Terus ada lagi cerita, iya saya juga mimpi katanya jadi keluar anak-anak saya dibawa, saya termasuk anak-anak saya dibawa sama ibu itu, yang ibu itu sama di setiap mimpi ibu itu ada, ibu-ibu itu ya saya juga nggak tahu ibu-ibunya siapa, pokoknya seorang sosok ibu-ibu gitu. Sama di situ mimpinya gitu. Membawa saya keluar dari rumah, saya dan anak-anak saya dan keluarga saya membawa ke luar rumah gitu. Malah kejadian ada apa sih, sakit-sakit gitu, satu persatu sakit katanya ada media mimpi dulu tuh, mimpi jadi bawalah ke luar katanya juga ya kan. Iya. Nah terus dari apa tuh namanya tanda-tanda tersebut gitu ya, baru terus kan sadar tuh ya, baru sadar oh bahwa ini tuh ada, memang benar ada yang guna. Akhirnya tahu nggak ceritanya, oh guna si ini gitu. Orangnya apa sih? Iya orangnya si ini gitu. Ya awalnya tuh gimana? Ya dikasih tahu, cuman ya kita kan nggak mau suzon ya. Tapi ya dikasih tahu ya itu ya itu gitu. Si orang itu ya, gitu ya. Dia tahu oh ternyata itu gitu. Apa juga nggak ngerti ya, kita juga kenal juga enggak gitu, kenapa jadi kita kena gitu semuanya kan, padahal kita bilang ketemu juga belum pernah gitu. Baru hari itu aja gitu ya, tiba-tiba gitu. Tapi kalau boleh lihat sedikit, boleh tahu sedikit gitu ya, si ibu-ibu ini tuh tahu gitu keluarga si teteh ya? Mungkin tahu, ya mungkin juga tahu ya, saya juga nggak ngerti, maksudnya kan belum pernah ngobrol atau cerita seperti apa, cuman ya mau nggak tahu gitu temen dia. Terus kan ketika di rumah sakit juga dia nanya-nanya di rumah ada berapa orang, ada ibu itu ada berapa orang, siapa aja. Iya. Jadi kayak yang sudah merencanakan sesuatu gitu ya. Lagi apa gitu ya. Dari situ apa di rumah kan biasanya ya kalau yang kena guna-guna atau kena santet kayak gitu ya, di rumah tuh tiba-tiba berubah gitu, apa hawanya dari kenyamanannya, hawanya panas atau gimana, ada nggak atau nggak melihat penampakan gitu? Enggak ya. Kalau anak-anaknya misalnya? Enggak juga, enggak, cuma itu aja yang di itu apa sih namanya, ular itu dari mimpi itu ya. Mimpi itu cuman ada semuanya mimpi aja gitu. Enggak kasih tahunya ke adik, kalau anak-anak saya kayaknya setahu saya enggak gitu, enggak ada tanda apapun gitu. Berarti totalnya berarti yang dikasih tahu tuh pertanda tuh ke saudara-saudaranya gitu ya. Enggak langsung ke pribadi gitu ya. Sama ke anak saya juga ada awal gitu yang. Iya, yang pertama itu ya. Cuma karena kira saya ya udah itu kecelakaan, ya udah kecelakaan gitu. Makanya pas tahu oh ini ada apa sih tentang tumba-tumba gitu, pas ada kecelakaan itu, wah ini kali, sempat berpikiran ini kali gitu. Cuman tapi kan namanya kecelakaan, oh mungkin juga karena kan anak saya juga kan mau
apa sih namanya buka Buka bersama gitu. ya. Dan kejadian ini juga Kang baru-baru ini. Oh, baru-baru ini ya. Iya. Masih di tahun ini. Iya, masih di tahun ini belum lama Berarti juga. masih baru ya. Nah, kan gini. Teh, yang namanya guna-guna ya sama atau santai itu kan setahu saya gitu. Ada medianya atau enggak ada dari media santet itu kan harus ada medianya gitu ya, Teh, ya. Yang saya tahu gitu. Apakah si pihak yang dituduh gitu ya pernah ngasih apa gitu ke anaknya atau ke keluarga gitu, pernah ngasih sesuatu nggak? Kalau awal-awal enggak, kita nggak ngasih apa-apa, cuman setelah kejadian, setelah karena lagi bulan puasa dan Ramadan itu dia ngasih apa sih ya, istilahnya baju lebaran gitu buat anak-anak gitu kan, ngasih itu aja. Oh, jadi ngasih Ya, barang gitu ya? Barang. Sama ada juga apa sih berupa uang gitu, katanya uang jajan itu ada juga ngasih uang gitu. Itu setelah di rumah, sebelum sakit, sebelum itu. Oh, berarti setelah nerima barang itu baru sakit-sakit? Nah, baru satu persatu. Iya. Berarti medianya itu ya, kalau misalnya kita tarik kesimpulan, medianya tuh ya itu gitu. Pemberian itu soalnya setahu saya ya, harus ada yang di ini dulu gitu. Berarti serem juga ya media kayak gitu, santet-santet kayak gitu. Apalagi saya yang nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dikasih, ya kita seneng aja ya dikasih. Iya, namanya dikasih ya. Nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu ya. Kira ya udah dianya baik atau seperti itulah gitu. Ternyata kan dibalik semua itu nggak tahu apa akhirnya. Tiba-tiba langsung sakit aja gitu ya. Dari tim ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau bertanya gitu sama si Teh Ica ini? Nggak ada, benar. Ya udah nih, ada yang mau diceritain lagi nggak? Tapi sekarang keluarga sehat ya? Saya sekarang udah alhamdulillah udah baik semuanya. Yang penting sehat lah sekarang ya. Oke, makasih Teh Ica udah mau mampir ke podcast kami. Semoga keluarganya tidak mendapatkan kiriman-kiriman seperti itu lagi ya. Mungkin ada media sosial yang mau di ini? Udah gitu ya. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Yang ceritanya lumayan serem juga nih ya guys. Masalahnya ini hubungannya sama nyawa gitu kan. Jangan lupa juga nih yang punya cerita atau yang punya tempat horor ya, bisa langsung kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19 atau tulis di kolom komentar ya Sobat Jagat. Kalau tak bosan-bosannya kami mengajak kalian semua nih yang belum subscribe, ayo cepetan subscribe guys. Biar semangat gitu bikin kontennya. Oke, cukup sampai di sini. Makasih Teh Ica udah mampir ke sini. Oke, sekian aja podcast kita kali ini. Saya Indra Jagat Pasundan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.